هذا المناجم أتمنى رسولته وبركاته يوم نزيل البيان ويوم المزيد والمناسبة الخبير والمبارك فلا يتكلم من كلام ولا يتكلم من فتح ولا يتكلم أنسمتوا واسمعوا وأدعوا ورحمة الله أنسمتوا واسمعوا وأدعوا ورحمة الله أنسمتوا واسمعوا وأدعوا ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد آمين اللهم صل الإسلام إلى مسلم والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات رب اغفر لنا من فضلك ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illa huwa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illa huwa wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa aza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usiku wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teruslah bersyukur dan mengagungkan Allah. Iringi rasa syukur kita dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah di hari yang mulia. Hadirnya kita saat ini, kita ruku, kita sujud, kita sebut nama Allah, kita agungkan kebesarannya, kita gemakan takbir, tanpa kita ragukan Allah sedang menghidangkan rahmat dan ampunannya untuk kita. Allah hidangkan ridhonya untuk kita. Allah hidangkan syafaat baginda kepada kita. Ambil sebanyak-banyaknya hidangan sehingga tidak keluar dari masjid ini kecuali telah Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Tidak keluar dari masjid ini melainkan Allah permudah kita menjalankan perintahnya dan lebih takut melanggar semua aturan Allah. Tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan bekal itu yang kita bawa nanti untuk menghadap Allah. Bertakwalah kepada Allah, karena sebaik-baiknya kalian di sisi Allah hanya kalian yang paling baik takwanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun yang dimuliakan oleh Allah, Maha besar Allah yang telah mengumpulkan kita di hari yang penuh dengan kemenangan, dengan kemuliaan ini, di hari yang penuh dengan kebesaran, hari yang penuh dengan keagungan, hari yang penuh dengan keberkahan, yang dimana tepat hari ini Rasulullah SAW setelah beliau melaksanakan haji wada, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW kataban nas fi yaumin nahri. Pada saat itu beliau sedang berkhutbah pada hari raya Idul Adha. Ketika itu beliau berkata, hari apakah ini? Para sahabat pun menjawab, hari ini adalah hari yang mulia. Beliau melanjutkan
pertanyaannya, lantas negeri apa ini? Sahabat pun menjawab, ini adalah negeri yang mulia. Dan kembali beliau bertanya, bulan apakah ini? Mereka para sahabat menjawab, ini adalah bulan yang mulia. Beliau pun melanjutkan khutbahnya, inna dimakum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram bihurmati yaumikum hada wa fi biladikum hada wa fi syahrikum hada. Maka sesungguhnya saat ini darah kalian pun juga mulia, harta kalian mulia, dan kehormatan kalian juga mulia atas saudara-saudara kalian, sebagaimana mulianya hari kalian ini dan mulianya negeri kalian ini serta mulianya bulan mulia ini. Begitu mulia, begitu agung ini hari yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karenanya, beruntunglah hamba-hamba yang menghidupkan ini hari dengan berbondong-bondong memenuhi rumah Allah hanya untuk meneriakan namanya dan mengagungkan kebesarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, ketahuilah, pada hari ini juga disebut hari kurban, yaitu hari pengorbanan, hari untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Jika disebut hari kurban, maka pikiran kita takkan lepas dari milat Ibrahim alaihissalam. Tepat pada hari ini juga Nabi Allah Ibrahim mendapatkan perintah yang menggoncangkan keimanan. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Setelah sekian lama Allah karuniai keturunan. Akhirnya Allah beri seorang anak yang tampan, seorang anak yang mana akan lahir dari anak itu seorang pemimpin umat, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Anak itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Baru dimanja-manjanya itu anak, baru disayang-sayangnya itu anak. Kemudian Nabi Allah Ibrahim mendapatkan ruqyah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, korbankanlah anakmu, sembelih anakmu untuk lebih mendekatkan diri kepadaku. Maka seorang nabi yang taat kepada Allah, seorang nabi yang patuh kepada Allah, beliau tak membantah perintah Tuhannya. Berkata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Nusayhul Ibad, predikat yang didapat oleh Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah dikarenakan beliau sangat patuh terhadap perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak membangkang, Nabi Ibrahim tidak membantah kenapa harus mengorbankan anakku, padahal sudah lama aku tidak mempunyai keturunan, dan kenapa anakku harus dikorbankan dengan cara disembelih, bukan dengan cara diusir atau dengan cara yang lain. Dengan ketaatannya beliau langsung mendatangi anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Apa jawaban seorang anak yang juga taat kepada Allah? Wahai ayah, jika memang itu yang diperintahkan oleh Allah, maka aku siap, aku ridho, aku ikhlas. Tak ada keindahan yang ditunjukkan seorang ayah dan anaknya melainkan keindahan keluarga Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya. Dengan semangat, dengan keimanan dan ketaatan yang kokoh, ayah dan anak ini pun pergi ke tempat penyembelihan. Dan ketika mata pisau hampir sampai ke leher Nabi Ismail, dengan bangga Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba dari sorga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai calon penghuni sorga yang berbahagia, mari kita rayakan hari raya ini dengan penuh pengorbanan kepada Allah. Yang masih diberi rezeki lebih, berkorbanlah untuk Allah. Allah tak minta anak kita, Allah tak minta keluarga kita. Yang Allah minta hanyalah sedikit harta yang dititipkan kepada kita. Allah hanya ingin menjamu orang-orang fakir miskin melalui harta kita. Allah hanya ingin membahagiakan orang-orang miskin melalui harta yang ada pada kita. Jangan sampai amanah harta yang dititipkan kepada kita menjadi kendaraan kita untuk dihantarkan ke neraka. Yang mempunyai jabatan dan kekuasaan, Allah hanya meminta jadikan amanah kekuasaan itu mengajak bawahannya lebih dekat kepada Allah. Dan bagi kita yang tak memiliki harta lebih maupun jabatan, korbankan waktu kita hanya untuk kepada Allah. Ajak keluarga kita untuk lebih takut kepada Allah. Yang biasanya kita beribadah hanya sebatas menggugurkan kewajiban, mulai saat ini tambahkan waktu kita untuk bercinta dengan Allah. Tambah amal kita untuk meraih ridha Allah. Ditambah lagi keadaan kita saat ini, dengan lalainya kita, dengan nikmatnya kita dalam maksiat,
akhirnya Allah turunkan kepada kita satu wabah. Kita tak sadar cobaan ini Allah turunkan karena bumi ini sudah tak betah diinjak oleh pendosa seperti kita. Sebagian ulama berkata, jika terlalu banyak dosa seorang hamba dan tidak ada perkara yang dilakukan untuk menghapus dosanya, atau hamba itu tak meminta ampunan, maka Allah akan memberikan ujian dan perkara-perkara yang menyusahkan. Dan ujian tersebut Allah jadikan sebagai penghapus dosa hamba itu sendiri. Kita memang tidak tahu perkara yang berlaku saat ini sebagai penghapus dosa atau hanya ujian yang Allah berikan untuk mengangkat derajat kita. Tapi yang jelas, kita mengeluh dengan keadaan yang ada. Harusnya kita berpikir bagaimana caranya agar Allah dapat mengubah keadaan ini menjadi lebih baik. Hendaknya kita mulai dari diri kita. Buat perdamaian dengan Allah, bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, memohon kepada Allah agar dirahmati diri ini dan seluruh kaum muslimin. Saudaraku, tak sadarkah kita yang biasanya Makkahul Mukarramah dibanjiri dengan jutaan orang, saat ini Allah tunjukkan kekuasaannya di hadapan kita. Tak satu pun orang dari seluruh penjuru dunia diundang oleh Allah untuk menjadi tamunya. Tak satu pun dari kita dan keluarga kita yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Apapun keputusan Allah, kita taubat. Mulai saat ini masing-masing berjanji buat perdamaian dengan Allah. Cukup maksiat kepada Allah, cukup memerangi Allah. Khawatir akan semakin panjang cobaan yang disebabkan dosa kita. Dan mungkin kita yang menjadi sebab turunnya cobaan ini karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Bermacam-macam cobaan yang Allah turunkan akan berpengaruh kepada seluruh makhluk, kepada kaum muslimin, kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan binatang sekalipun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, bukankah berlaku kerusakan di atas muka bumi ini, di darat maupun di laut, disebabkan perbuatan manusia? Mungkin saja saya ataupun yang hadir di sini menjadi sebab berlakunya ini. Karena itu, mari bersama-sama kita kembali kepada Allah. Kita pasrahkan segalanya kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon ampunan Allah selagi Allah masih membuka peluangnya untuk kita. Jadikan hati kita sebagai rumahnya Allah. Man wajadallahu wajah kulla syai', yang mendapatkan Allah di dalam hatinya, maka ia akan mendapatkan segalanya. Wa man faqadallah faqada kulla syai', yang kehilangan Allah di dalam hatinya, maka ia akan kehilangan segalanya. Jika badan ini tak terpilih menjadi tamu Allah, jadikanlah hati kita sebagai tamu Allah. Posisikan hati kita di hadapan Allah. Kita teriakkan hati ini dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Pandang hati kami ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Peluk hati kami dengan kasih sayangmu agar kami tak salah lagi untuk melangkah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami yang masih hidup ataupun yang telah Kau panggil. Ampuni dosa saudara-saudara kami. Kumpulkan kami kembali di surga-Mu bersama guru-guru kami yang ditemani oleh baginda Nabi. Kasihani kami ya Allah, penuhi harapan kami ya Rabb. Jadikan kami hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Mu, agar murka-Mu tak lagi tertuju kepada kami. Bimbing hati kami untuk selalu cinta, berharap dan takut hanya kepada-Mu. Pandang hati kami ya Allah, karena hati yang sudah Kau pandang akan lebih mudah mengerjakan segala kewajiban. Ridhoi pengharapan kami ya Allah. Rabbi, jika Kau ridha, takdirkan kami untuk menjadi tamu-Mu. Panggil kami untuk mengelilingi rumah-Mu. Beri kami kesempatan untuk duduk bersimpuh di pusara kekasih-Mu sebelum kami menghadap-Mu. Satu lagi yang menjadi pinta kami ya Allah, jumpakan kami dengan baginda di dalam mimpi kami. Bila perjumpaan tak Kau ridhoi, pastikan syafaatnya untuk kami, agar kami bisa berkumpul dengan kekasih-Mu di surga nanti. Penuhi harapan kami ya Allah, penuhi harapan kami ya mujibas sailin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya masyaral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sayyiri ashabi nabiyika ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lidhkrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.